Ketua Panitia Pilkades Pereliku bersama anggota, Ketua BPD Desa Pereliku bersama anggota, Kapolsek Malaka Tengah atau yang mewakili bersama anggota, Bapak dan Ramil, Betum bersama anggota, para kepala sekolah, baik PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bersama para guru, para supir, para ojek, pegawai swasta, para teko, dan para petani, teman-teman media, pers, wartawan yang sempat hadir, Saudara Siraus Ki, Ibu Ketua PKK Kecamatan Malaka Tengah, dan Ibu Ketua PKK Desa Pereliku, bersama anggota yang saya cintai dan yang saya sayangi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dan sahabat-sahabatku terkasih. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa di wilayah Pereliku kita memiliki 14 suku besar. Yang pertama suku Beseran Luan, suku Telutu, suku Sesiri Manehat, suku Buahan, suku Maketu, suku Kolipei, suku Sesolik, suku Maubara, suku Merobo, suku Tulikatal, suku Bereseran, Biru Ambanai, suku Rizki Heluan, suku Umamuras Manehat. Ini adalah kekayaan orang Pereliku, karena kita memiliki beberapa suku yang ada di wilayah Pereliku. Singkatnya, seluruh masyarakat Seke Desa Pereliku yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, atau hadirin semua yang hadir di tempat ini yang saya cintai dan saya sayangi. Mengawali pemaparan visi, misi dan program kerja saya pada hari ini, pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perlindungan serta penyertaannya, maka pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini demi suatu acara pemaparan visi dan misi program kerja calon kepala desa Pereliku pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan baik dan damai. Pada kesempatan ini izinkanlah saya mengajak kita semua mengheningkan sejenak untuk menjasa-jasa para pahlawan, khususnya para penjasa pendahulu kita, baik Kabupaten Malaka, Desa Pereliku yang telah dipanggil Tuhan. Untuk itu mari kita semua menghening cipta sejenak 2 menit. Selesai. Bapak Ibu, saudara-saudari seluruh masyarakat Desa Pereliku yang saya hormati, pemaparan visi dan misi program kerja calon kepala desa merupakan suatu persyaratan dan tahapan proses pemilihan kepala desa atau Pilkades yang diatur dalam Peraturan Bupati Malaka nomor 45 tentang perubahan Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Malaka. Berdasarkan amanat peraturan Bupati ini, pada kesempatan yang bermartabat ini, perkenankanlah saya menyampaikan visi dan misi program kerja saya sebagai calon kepala desa Pereliku untuk masa jabatan 2023-2029. Pada kesempatan yang terhormat ini, dengan rendah hati dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya Safino Seran Beret bersama keluarga, anak dan istri dan seluruh rumpun keluarga besar suku Beseran Luan, suku Telutu dan suku-suku terkait lainnya memberikan ucapan salam hormat dan salam bertemu di tempat ini semua warga Desa Pereliku yang telah hadir untuk mendengar dan menyimak, menanggapi pemaparan visi dan program kerja saya apabila saya terpilih sebagai kepala desa Pereliku periode 2023-2029. Semua yang saya paparkan bukanlah hal baru, akan tetapi merupakan berkelanjutan kerangka perencanaan program pembangunan yang berkelanjutan untuk Pereliku yang tercinta ini. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang saya kasihi, sebagai seorang calon pemimpin tentunya mampu untuk berpikir,
sehingga pada akhirnya sedapat mungkin pemimpin itu pun biasa mampu untuk bertindak. Karena apa arti seorang pemimpin? Seorang pemimpin itu sekaligus pemikir dan sekaligus sebagai pelaksanaan tindakan maupun berpikir. Tentu tidak mampu untuk melaksanakan dan semua konsep berpikir untuk membangun desa Berliku ke arah yang lebih baik. Ini tentunya telah saya mengkaitkan dalam sebuah dokumen kerangka visi misi dan program kerja saya apabila saya terpilih sebagai kepala desa Berliku. Sebagai seorang calon kepala desa tentunya mengetahui, mengenal dan memahami kondisi umum desa yang akan dipimpinnya dan merupakan sebuah langkah awal menegukkan motivasi dan perjuangan untuk senantiasa membangun desa sebagai basis kebijakan yang bermuara kepada pembangunan desa. Menjadi sangatlah penting bagi kita sebagai calon kepala desa untuk mengenal dan mengetahui desa Berliku demi terwujudnya pembangunan dan arah kebijakan di dalam masa kepemimpinan ketika saya terpilih sebagai kepala desa Berliku. Untuk itu saya coba memberi gambaran terkait soal kondisi Berliku. Merupakan salah satu wilayah pemerintahan desa yang ada 17 desa di Kecamatan Melaka, Kabupaten Melaka. Pemerintah desa Berliku memiliki 6 dusun, yakni Dusun Merobo, Nailera, Kotfon A, Kotfon B, Weain, dan Toleon. Ya. Kurang lebih saat ini kita memiliki luas wilayah 11.817 km persegi. Kurang lebih. Dan dihuni oleh 260 kakak. Ya. Ini saya lihat di monografi desa Berliku. Ya. Jadi untuk itu desa Berliku saya boleh gambarkan dia berbatasan utara dengan desa Subai, sebelah selatan dengan Forek Modok, timur dengan Naimana, lalu sebelah barat dengan desa Umanen Lewalu. Visi saya terwujudnya tata kelola pemerintahan yang jujur, inovatif, transparan, akuntabel demi terciptanya desa Berliku yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Misi saya, adapun misi yang diemban untuk mewujudkan visi tersebut adalah memberikan pelayanan terbaik dan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara efektif dan efisien dengan menyediakan sarana publik cepat dan tepat. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. 4. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui penambahan modal usaha, melalui SPP, penataan pasar kota Fung, pembentukan bundes, dan pembentukan kelompok yang ada di masyarakat. Yang kelima, meningkatkan hasil pertanian masyarakat melalui identifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian masyarakat melalui pembukaan infrastruktur jalan menuju lahan pertanian masyarakat, baik lahan pertanian, lahan basah maupun lahan kering. Yang keenam, meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan usaha tani, jalan dusun, jalan setapak, dan yang ada di wilayah Berliku. 7. Meningkatkan rasa kekeluargaan dan pencapaian kehidupan yang indah dan harmonis. Yang kedelapan, melestarikan budaya lokal desa. Untuk itulah gambaran visi dan misi program kerja saya apabila saya terpilih menjadi kepala desa Berliku. Sebagai wujud nyata pelaksanaan program kerja dapat saya gambarkan langkah-langkah konkret yang sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang cepat dan tepat dengan implementasi program yang akan dijalankan adalah mengikut sertakan aparat pemerintah desa dalam pelatihan, bimbingan, dan pendidikan tentang administrasi dan tata kelola pemerintahan yang
pemerintahan desa yang bersih, jujur, dan adil. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi inilah bisa masukkan di dalam visi misi. Mengedepankan pembangunan yang berbasis pada kepentingan umum, bukan kepentingan golongan atau pribadi. Berikut, mengedepankan pembangunan yang berbasis pada keterbukaan, transparansi yang harus kita utamakan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan implementasi program yang akan dijalankan adalah melakukan pendataan penduduk untuk menetapkan klasifikasi pelayanan kesehatan. Berikut, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga medis bidan-bidan. Ya, kita akan mengevaluasi kinerja para bidan ya, untuk pelayanan kesehatan yang maksimal, sehingga bidan yang ada di desa Perliku benar-benar melayani masyarakat secara baik. Ya, dan juga dalam kutipan saya lihat di RKPDes, ya itu ada insentif untuk bidan. Nah, ini yang harus kita dorong. Melakukan monitoring dan evaluasi dan koordinasi kesehatan lintas sektor, perencanaan pelayanan kesehatan masyarakat, serta pembangunan sarana prasarana kesehatan. Yang berikut, penanganan stunting. Ya, ini stunting. Stunting ini saya melihat data di kecamatan itu, ternyata kita di kode yang sedang. Nah, artinya stunting ini kan kita memberi ya anak-anak lahir ya umur tidak sesuai dengan fisik. Nah, ini perlu kita mendorong memberi makanan tambahan, namanya PMT. Ya, saya rasa itu di RKPDes-nya ada. Ya, tidak melenceng dari itu. Lalu pembiayaan untuk insentif kader PAUD dan juga biaya insentif untuk bidan. Ya. Yang berikut, meningkatkan kualitas pendidikan dengan implementasi program yang akan dijalankan adalah satu, di Perliku ini sadar tidak sadar kita masih ada yang buta huruf, ada yang tidak tahu baca. Inilah kita juga untuk menampung mereka untuk memberi, ya, sehingga mereka bisa tahu baca. Membangun pos PAUD di Dusun Merobo, lalu biaya insentif bagi tutor PAUD, pengadaan mebel dan seragam PAUD, supporting tanam baca. Ya, kenapa saya PAUD itu untuk pendekatan pelayanan di Merobo, anak-anak PAUD ke Kota Foun jauh, apalagi hujan tidak bisa akses. Nah, inilah kita akan membangun pos PAUD di sana. Si anak-anak Merobo itu tidak perlu ke sini, tetapi mereka ada di Merobo. Kita tugaskan satu tutor atau dua tutor yang bisa mengabdi di Merobo. Ya, karena di dalam ya DD-nya sudah tercover, mereka punya honor dan sebagainya. Ini kan perlu kita dorong. Lalu yang begitu, program peningkatan pembangunan lintas sektor dengan implementasi program, contoh peningkatan usaha di bidang pertanian melalui pemberdayaan petani dalam kelompok, ya, hasil produksi pertanian masyarakat dan pengadaan sarana prasarana pertanian seperti pengadaan mesin semprot, ya, mesin potong rumput, mesin sedot air, pupuk, dan pembukaan jalan usaha tani di lahan persawahan agar memudahkan akses keluar masuk pada persiapan lahan pengelolaan sampai panen. Nah, ini perlu. Lalu melakukan koordinasi lintas sektor pembangunan pertanian untuk mendukung program Bupati dan Wakil Bupati tentang yang kita tahu namanya beras non Malaka dan Fore Lakateu. Jadilah program unggul swasembada pangan Kabupaten Malaka. Nah, saya mau menggambarkan seperti ini. Kenapa ini kita harus dorong? Karena ini program Bupati, di mana lahan-lahan kita ini masih lahan tidur banyak. Dulu kita ini kayak masih kecil, Fore Monun ini kami pilih juga, kami hilna Fore Monun, tapi Fore Monun ya, karena kebun-kebun kita tidak memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kita menanam kacang hijau. Kalau saya terpilih, inilah kita dorong untuk lahan-lahan tidur di lahan kering, kita akan olah untuk tanam Fore Lakateu, mendukung program Bupati Malaka dan juga dengan beras nona Malaka. Nah, terlebih kita di sawah Tolok. Nah, ini
perlu kita fokus perhatikan, sehingga kelola lahan sawah sehingga padi bisa menghasilkan, ya kita bisa menghasilkan padi yang banyak di Tolok dan juga sebagai lumbung padi di sana, sehingga masyarakat tidak boleh kelaparan. Ya. Yang berikut, peningkatan usaha di bidang peternakan melalui kegiatan usaha produksi ternak dan pelayanan kesehatan ternak. Peningkatan usaha di bidang ekonomi dan koperasi melalui kegiatan usaha simpan pinjam dan kegiatan produksi ekonomi lain. Nah, ini yang kita fokuskan juga terkait soal BUMDes. Ya, BUMDes ini kita akan bentuk dan selama ini sudah jalan, Pak Desa. Kita akan mengembangkan lagi soal BUMDes, di mana kalau saya terpilih, saya akan penyertaian modal, kita bahas dengan ketua BPD, kita dengan masyarakat dusun, ya soal keterbukaan anggaran. Kita akan sertai modal kepada BUMDes sehingga masyarakat kita ini tidak usah pinjam namanya harian, mingguan, atau bulanan. Nah, kita memberi modal usaha kepada mereka untuk bagaimana mereka usaha. Ya, usaha ini adalah pemberdayaan ekonomi. Ini perlu kita lakukan. Kalau terpilih, saya akan melakukan ini dan kita memberi bunga yang kecil sehingga masyarakat bisa usaha. Contoh, pada saat musim tanam, BUMDes ini dikelola secara baik, masyarakat akan sejahtera. Karena apa? Modal yang ada, kita pengadaan pupuk, kita pengadaan obat-obatan, kita simpan uang di situ. Ketika masyarakat ada butuh, dia tidak perlu ijom. Ijom merajalela. Ketika panen, semua sudah diambil oleh orang. Ya, sehingga dengan uang itu diambil, oke ambil dulu. Nanti kita gabung berapa? Kita rupiahkan. Habis itu hasilnya tampung kembali di BUMDes, BUMDes kelola. Habis itu digiling padinya, taruh lagi kembali di BUMDes, tim yang ada di situ mengelola. Dari toko jual harganya per kilo 12.000, kita jualnya 9.000 atau 10.000. Ini adalah cara bagaimana untuk mengatasi ya ekonomi rakyat. Nah, masyarakat tidak perlu utang di luar. Nah, sehingga kita bisa lakukan ini kalau apabila saya terpilih pada tanggal 1, pada tanggal 9 nanti. Ya, begitu. Ya. Yang berikut ini terkait pembangunan jalan dusun, ya. Lalu yang kita fokuskan juga adalah pembangunan MCK. MCK itu untuk masyarakat yang istilahnya apa? Miskin ekstrim. Ya, miskin ekstrim. Dan saya amati di Tolok ketika kita pada saat musim tanam tidak ada WC, tidak ada sungai. Nah, kalau saya terpilih, kita akan bangun WC umum, ya, sumur 2 titik yang ada di Tolok. Satu ada di bagian jalan ke Baprumi punya, yang ada di Tolok kami sana. Yang satu di bagian arah ke Manmuti. Nah, sehingga orang bagian di sana ketika dia perut sakit, dia tidak perlu lari ke rumah. WC-nya dekat, lalu air diambil dekat. Saya amati selama ini susah ketika kita pada saat musim tanam, orang susah untuk buang air kecil dan buang air besar. Ini yang kita akan lakukan. Setuju tidak? Oke, terima kasih. Ya. Yang berikut ini terkait soal melestarikan budaya. Saya di dalam berbudaya dan saya akan fokus juga ini budaya lokal. Sekali namanya ada lembaga adat. Nah, lembaga adat ini dibentuk, lalu mereka setiap bulan kita lakukan namanya apa? Melatih mereka untuk bagaimana kasih ema, lok ema, kasih hawaka. Ini penting. Contoh saya ambil di Berligu ini yang masih bisa kasih hawaka hanya Om Musa. Ya, Bang Mus yang kacamata di sana itu. Beliau saja yang masih bisa kasih hawaka, Pak. Generasi kita mana yang bisa melakukan seperti Bang Mus? Tepuk tangan dulu. Ya, tidak semua bisa lakukan. Untuk itu saya terpilih. Lembaga adat ini akan diberdayakan dalam untuk pembinaan anak-anak muda. Bagaimana neternotype kita lakukan atau ombene bagaimana? Ini yang kita lakukan ombene.
Ya, karena Hafoli malu, Haklaran malu, Hadobi malu, Hakneter malu. Itu etika berbudaya ada di situ. Kalau ini kita pakai, disitulah berliku akan nuansa nampak, ada perbedaan, ada perubahan. Nah, sehingga kita bela Hafoli malu. Ya, maka pada momen ini saya mau sampaikan bahwa boleh beda pilihan, ya, boleh beda pendapat, ya, tetapi mari yang antara kami 5 bukan orang lain, ya, anak-anak berliku. Ya, mari tepuk tangan dulu. Ini anak berliku terbaik. Silakan memilih pada tanggal 9 nanti siapa yang terbaik. Di mana tidak ada unsur paksaan, intimidasi atau money politik, tidak ada. Oke? Lalu yang berikut, hukum padut perlu dilakukan. Rehabilitasi rumah adat. Karena kita ini ada 14 suku, perlu ada rehabilitasi rumah adat. Rumah-rumah adat yang belum ya bagus, kita support sedikit dana untuk rehabilitasi sehingga nampak rumah adat yang ada di Berliku itu kita tahu. Oh, ini rumah adat ini. Setiap kita akan tahu rumah adat. Itulah ciri khas orang Berliku. Kita ini Berliku sebenarnya orang berbudaya karena memiliki suku terbesar. Tepuk tangan dulu. Ya. Yang berikut, memberi bantuan tunai untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Ya, BLT itu perlu tetap. BLT tetap kita bantu masyarakat. Dilihat dari kriteria yang ada nanti. Kalau saya terpilih, ya itu sekarang dirubah ke BLT-nya sudah namanya BLT. Orang bilang ya BLT untuk kemiskinan ekstrim di desa. Lalu yang berikut, kita perlu di desa Berliku ini kantor desa kita akan menata secara baik, di mana kita buat namanya pengadaan wifi gratis desa dan pulsa dan website desa. Kalau saya terpilih, kita buat website desa, wifi gratis. Itu untuk mempermudah akses anak-anak milenial yang tiap hari mengeluh pulsa. Ya, kita buka wifi gratis. Anak-anak boleh malam tidak punya pulsa datang di kantor desa, akses informasi bebas. Dan juga website desa itu digunakan untuk apa? Seluruh kegiatan potensi kita lempar di website. Ya, ini orang-orang operator yang bisa tahu ini. Ya, jadi ini perlu kita memiliki satu operator yang baik untuk mendesain website dan kita pulsa gratis itu. Ya, sehingga masyarakat tidak susah, anak-anak tidak susah. Yang berikut, Karang Taruna. Karang Taruna itu penting. Anak-anak muda perlu kita bikin karang ada aktivitasnya. Buat apa, usaha apa, sehingga mereka ada aktivitas untuk mengurangi masalah-masalah yang terjadi. Anak-anak sudah ada kegiatan, belum tentu dia tiap hari duduk di deker, dia buat takso, karena mereka sudah punya kegiatan atau pekerjaan, kesibukan. Ya, ini untuk anak-anak muda. Yang berikut, pasar raya. Kita tata Berliku depan ini menjadi pasar raya. Ya, masalah aktivitas namanya pembangunan infrastruktur yang berdampak ekonomi. Ini perlu kita lakukan. Berliku ini akses pintu masuk para wisata. Yang begitu, gapura. Ya, kita akan bikin gapura ketika saya terpilih supaya orang masuk di batas sana sudah tahu Berliku ada di mana. Masuk, oh ya selamat datang di Berliku, selamat jalan di Berliku. Oke? Ya. Yang tadi saya lagi ulang balai desa tadi, itu sangat penting balai desa untuk memilih anak-anak muda tadi. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang saya kasihi, ya. Muarab dari semua program akan dilaksanakan hanya satu tujuan, demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa Berliku. Pemerintah desa harus dapat memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin. Kesejahteraan dapat direalisasikan lewat partisipasi aktif dan kerja keras masyarakat dalam pembangunan dengan semangat. Ya. Oleh karena itu, diharapkan agar proses ini menjadi tanggung jawab kita bersama, dapat melahirkan motivasi dan semangat pembangunan desa menuju cita-cita pembangunan desa yang lebih baik lagi. Ya. Sebelumnya saya mengakhiri penyampaian visi dan misi serta program kerja saya calon kepala desa Berliku. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat desa Berliku yang telah memberikan dukungan kepada saya sebagai calon kepala desa. Kita harus jadikan Berliku harus maju,
bereliku harus berubah, bereliku harus kerjasama berlandaskan semangat gotong royong. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Akhir kata, ada sumur di ladang. Bolehkah kita numpang mandi? Kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, janganlah simpan di dalam hati. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mau sampaikan seperti ini. Ungkapan seorang, ungkapan bahasa Latin katakan begini: Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Maka pada tanggal 9, ingat, gunakanlah hak pilihmu sesuai dengan hati nurani, ya, sesuai dengan hati nurani. Maka jangan lupa, nomor 1 adalah nomor pemersatu. Jadi mari kita tunggu. Nomor 1 adalah nomor pemersatu. Tidak salah, pada tanggal 9 coblos nomor 1. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.